Kita belajar dari akhlak ulama ini, Pak. Kenapa ini saya bahas, Pak? Karena banyak kita nih, Pak, makin ngaji kok makin keras hati. Itu yang herannya itu, Pak. Kok bukan makin baik gitu jadinya. Ada kadang pengajian ibu-ibu nih, kalau udah ngaji ke pengajian sini tidak boleh lagi ke pengajian lain, dikeluarkannya dari komunitas tuh, Pak. Kan kawat macam itu, Pak. Ngapa kok bisa seperti itu gitu. Itulah, Bu. Jadi saya heran juga, loh kenapa nih pengajian komunitas ibu-ibu ini kok bisa seperti ini. Jadi kalau kami udah ngaji di situ, Ustaz, tidak boleh lagi ngaji tempat lain. Kalau ngaji tempat lain dikeluarkan kami, wah parah nih. Kan keras hati namanya itu, Pak, kan? Makin rajin ngaji, makin keras hati. Ada seorang ulama mengatakan, Pak, pribadi yang baik dan kesucian hati itu lebih bisa mempengaruhi 1000 orang daripada ucapan 1000 orang kepada satu orang. Jadi kalau kita nih hati kita tuh baik, ndak pun kita ngomong, Pak, orang bisa mencontoh kita, bisa banyak mendatangkan pengaruh ke orang daripada ngomong banyak sementara hati kita sendiri buruk, Pak. Nah, itu tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, para sahabat itu dulu, kenapa mereka cepat berubah? Contoh teladannya ada, Pak. Integritas Rasulullah itu, apa yang diucapkannya dengan yang dilakukannya itu sama, Pak. Jadi itu yang cepat mempengaruhi orang gitu. Nah, inilah, Bu, ya, makin kita ngaji seharusnya hati kita ini semakin lembut, Pak. Semakin tawaduk, semakin lembut jadinya. Nah, itu akan bisa mempengaruhi orang lain. Kita ngajak-ngajak orang ke masjid, Pak, pakai mulut, itu lebih susah. Kadang justru nengok bapak jalan ke masjid, ibu jalan ke masjid, padahal tidak ada ngomong ke orang. Kadang bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain, Pak. Deh, bapak ibu itu udah tua mau ke masjid, kita masih muda, padahal bapak tidak pernah ceramahin dia. Karena sikap nampak tadi itu yang lebih mempengaruhi orang lain daripada ucapan yang banyak. Kadang kalau bapak ini marah, dia anaknya terkentut, Pak, tidak ada sopan, kalau tidak dia terguru kalau di sekolah, terkentut kalau depan papa, papa sering kentut depan kami sangka tidak apa, rupa bapaknya yang mencontohkan, Pak. Bapak sering kentut. Nah, kemudian, Pak, Muhammad bin Yunus mengatakan, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih berguna bagi kalbu melebihi mengenang orang-orang soleh. Nah, salah satu yang mempercepat perubahan diri kita ini, Pak, dengan banyak mengenang orang-orang soleh. Kita lihat pribadi ulama ini itu lebih cepat, Pak, untuk bisa kita jadikan acuan untuk perubahan diri. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan, aku lebih mencintai hikayat tentang para kekasih Allah dan keindahan akhlak mereka daripada membicarakan banyak masalah fikih. Maksudnya ini bukan apa-apa, bukan fikih itu ndak bagus, Pak. Tapi ibaratnya kalau kita merajut kajian fikih dengan kisah orang-orang di masa lalu, itu agak lebih cepat mengenaknya ke dalam jiwa kita ini, Pak. Contoh nih, Bu, ya, kalau kita mengkaji fikih saja tanpa mengenang orang soleh, akhirnya terjadi kadang di tempat wudhu orang ribut, Pak. Terkencing kau berdiri, kenalah celana kau, itu secara fikih, Pak. Orang kencing itu jongkok, itu sunnah. Kan betul yang disampaikan tuh, Pak, secara fikih. Tapi kalau mengenang orang soleh, Bu, Ibnu Abbas ketika nampak dia bapak salah berwudu, anak kecil yang dipanggilnya, Dek, cara wudu itu seperti ini. Jadi tidak tersinggung bapak. Nah, itu dengan pribadi orang soleh, Pak. Nah, itu bedanya ya, Pak, ya, Bu, ya. Kadang suami ini semenjak istri saya rajin pengajian tidak nyaman jadi rumah, Ustaz. Saya berwuduk udah tua bodoh juga lagi wuduk pun tidak pandai. Nah, secara fikih gitu, Pak. Wuduk tu dengan air yang mengalir sedikit, Bang, mengaji, makanya tu tengok tu orang banyak masjid mengaji itu. Jadi risau suami, Pak, karena dia pakai bahasa fikih, Pak.
Nah, itu betul. Nah, cuman itu kenaknya tuh Bu ya, akhirnya nanti tidak kena karena tidak mengiringi dengan kepribadian orang-orang soleh. Nah, itu maksudnya itu Pak. Kemudian ini pengalaman Abul Abbas bin Arif. Dia sedang belajar sama gurunya. Tiba-tiba gurunya itu sedikit masalah fikih yang disampaikan, habis itu dia contohkan ke sikap kisah para nabi dan rasul Pak, untuk mengiringi kekuatan ilmu fikih dia nih. Sampai dia bertanya ke gurunya, kenapa tidak kita tuntaskan aja fikih nih guru, kenapa dikaitkan dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Akhirnya dibacakan gurunya lah surat Hud ayat 120. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi gunanya kita mengenang kisah para rasul, kisah orang soleh, untuk meneguhkan hati Pak. Lebih kuat hati kita ini jadinya. Jangan sampai kita ini makin rajin mengaji, hati makin keras Pak. Nah, ini kan aneh jadinya nih Pak. Makin belajar tahsin Bu, makin takut anak-anak tadarus di masjid sekarang. Nah, itu yang pernah saya sampaikan tuh Pak. Kenapa kalian di luar? Tadarus dalam tuh muak nengok nenek itu Ustaz. Salah aja orang baca Quran. Nah, itu Pak ya, itu Pak. Narik napas salah Ustaz. Semenjak belajar tahsin orang azan dikritiknya Pak. Kepanjangan tuh. Dia berapa harokat, hanya ketebalan lah ini macam-macam Pak. Kan jadi tidak bagus jadinya kalau kita seperti itu. Jadi ini gunanya ya Bu ya, kita menggandeng ilmu itu dengan kisah para rasul, kisah orang soleh. Nah, kita lihat nih Pak, ada nama ulama itu Hatim Al-Asom. Dia ini wafat tahun 237 Hijriah. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata Hatim Al-Asom ini Abu Bakarnya zaman kita. Nah, waktu itu Pak, orangnya jujur, dia seorang ulama besar. Kisah Hatim Al-Asom ini Pak, dia sedang ceramah. Selesai ceramah itu Bu, diadakanlah tanya jawab. Nah, waktu itu Bu tanya jawab, siapa yang bertanya maju ke depan Pak, karena mic tidak ada. Jadi baik kaum ibu, kaum bapak silahkan maju. Jadi dari sini kita tahu ternyata juga ulama dahulu itu tidak membataskan atau mendiskriminasi kaum perempuan ketika bertanya. Silahkan maju. Rupanya pas sampai ibu itu di depan ustadz nih Bu, terkentut dia Pak. Mungkin dah capek nahan, terkentut Bu. Kuat bunyinya. Malu ibu tuh. Apa kata ulama ini Hatim Al-Asom ini? Ibu coba diulang lagi pertanyaannya. Saya peka. Wah, senang hati ibu. Dia untung tuli ustaz nih kok. Terdengar dia kentut. Sejak itulah namanya ditambah jadi Al-Asom tuh Pak. Arti Al-Asom itu kan tuli. Makanya terkenal ulama itu dengan nama Hatim Al-Asom, untuk menjaga jamaah supaya jangan malu Pak. Hebat enggak jiwa yang seperti itu Bu. Kalau sempat di saya terjadi itu udah kekeh saya ketawa gitu, singgung jamaah Pak. Nak mau ibu tuh datang ke pengajian saya lagi. Ibu selesai kan lalu di rumah, saya sakit perut jangan pergi pengajian, mungkin tuh gitu kita Pak kan. Singgung orang dibuatnya. Lihat halusnya akhlak seorang ulama itu Pak. Ditutupnya malu ibu nih Bu. Jadi ibu tu tidak jadi malu deh. Untunglah ustaz ni peka. Sempat dengar dia tadi tu malu. Ya sama dengan cerita seorang suami ditutupnya mata istrinya, dibawanya lah ke rumah barunya. Orang tidak ada, sepi. Karena istrinya ni sesak terkentut Bu. Alasan dia sama suaminya, bang tolong ambilkan air segelas. Pas suaminya ngambil air terkentut lah dia Bu. Ada untung tidak ada orang. Sudah itu sak kentut dia yang kedua, terkentut yang ketiga, itu aja alasannya Pak, minta ambilkan air. Pas dibuka Bu, rupa mertua dia di situ keluar. Bapak Ibu, sejak kapan di sini? Sejak kentut kau yang pertama.
Malu menantu buat itu Pak. Jadi itu Bu ya, kita belajar dari akhlak ulama ini Pak. Kenapa ini saya bahas Pak? Karena banyak kita nih Pak makin ngaji kok makin keras hati, itu yang herannya itu Pak. Kok bukan makin baik gitu jadinya. Ada kadang Bu pengajian ibu-ibu nih ya, kalau udah ngaji ke pengajian sini tidak boleh lagi ke pengajian lain, dikeluarkannya dari komunitas tuh Pak. Kan gawat macam itu Pak. Kenapa kok bisa seperti itu gitu. Itulah Bu. Jadi saya heran juga, loh kenapa nih pengajian komunitas ibu-ibu ini kok bisa seperti ini. Jadi kalau kami udah ngaji di situ Ustaz tidak boleh lagi ngaji tempat lain. Kalau ngaji tempat lain dikeluarkan kami, wah parah nih. Kan keras hati nama itu Pak kan, makin rajin ngaji makin keras hati. Nah ini yang kita coba ambil contoh gitu. Yang kedua ini Pak, Ahmad bin Mahdi. Dia ini seorang ulama tapi kaya Bu. Dia ini kaya raya. Dan dia ini seorang perawi banyak hadis. Tapi sekalipun kaya, dalam riwayat disebutkan 40 tahun dia tidak pernah tidur di tempat yang enak Pak. Maksudnya itu di kasur yang empuk itu nggak pernah. Walaupun dia kaya raya. Ya kita lihatlah Khabib Nurmagomedov lah Pak. Dikasih hotel berbintang tetap tidurnya di kursi gitu. Ada memang orang-orang yang jiwanya seperti itu Bu. Jadi Ahmad bin Mahdi ini dia ulama tapi dia kaya raya. Tapi ulama dahulu Bu, mereka itu kaya, lebih sering hartanya itu digunakannya untuk misalnya memberangkatkan orang haji, bahkan perjalanan 6 bulan itu mereka biayai. Macam Imam Abu Hanifah tuh kaya tuh Bu, dia pedagang Pak. Jadi tidak membenci harta. Yang salah tuh ketika kita bermewah-mewah dengan harta kita dan itu terlihat oleh orang. Nah, itu tuh yang tidak bagus jadinya Pak. Misalnya nih Bu, misal macam saya bermewah-mewah itu kayak itu dia mengaji tapi dibelinya barang-barang yang rasanya yang tidak dia butuhkan, rasanya lebih banyak lah seharusnya untuk orang lain. Nah itu misalnya itu Bu ya, jadi tidak bagus ya. Tapi ulama dahulu mereka berduit tapi uangnya itu betul-betul mereka abdikan untuk orang beribadah lebih mudah. Nah jadi Pak, datang perempuan kepada Ahmad bin Mahdi. Kata perempuan ini, Syekh bantu saya telah melakukan kesalahan besar, saya hamil dan saya mengaku ke keluarga saya Syekh suami saya. Bayangkan tuh Pak, tolong tutup aib saya. Nah di sini hebatnya Bu ya, tidak ada ulama ini bertanya sama siapa kau berzina, tidak mau dia tanya itu Pak. Dia cukup orang minta bantu dia kan, tidak mau dicongkel besar. Kalau kita kan kita congkel besar-besar tuh Pak kan. Kenapa kau, sama siapa kau? Macam-macam lah tuh Pak kan. Tapi dia tidak mau bertanya, karena kalau tanya nanti orang bohong, berdosa orangnya dia. Jadi kita tuh Bu jangan sampai membuat orang berdusta atau mencari-cari alasan. Kan bagus jiwa macam ini nih Bu. Misalnya nak untuk apa beli uang tadi, betul dibeli itu, akhirnya dia berbohong kadang Pak kan. Udah dibeli ini tadi, udah selesai. Walaupun kita curiga, karena kalau kita tanya nanti dia bohong, kan besar dosanya jadinya Pak. Membuat orang berbohong jadinya. Ini senjata juga nih Bu ya. Jadi kalau bertanya sama bapaknya banyak tanya tuh, nanti berbohong dia nanti sama ibu. Tambah sakit hati ibu jadinya. Nah kemudian Pak, apa jawaban Ahmad bin Mahdi? Oke, aku bantu. Itu Pak. Akhirnya diakui lah di keluarganya, banggalah keluarganya. Rupanya suaminya selama ini seorang ulama. Begitu perempuan ini melahirkan, kemudian Ahmad bin Mahdi ngomong ke orang tuanya, saya minta maaf, saya tidak cocok dengan istri saya ini, jadi saya telah menceraikannya. Itu Pak cara dia Pak. Dan hebatnya Pak, setiap bulan dia kirim uang 2 dinar untuk anak bayi itu Pak. Padahal udahlah tidak ikut campur Pak ya. Orang minta tolong Bu, karena dia tahu dia punya anak, dikirimnya 2 dinar setiap bulan.
1 dinar itu berapa Pak? 3.578.000 Pak. 2 juta berapa berat 2 dinar? 7 juta lebih loh Pak. Dibelanjakannya Bu, dikasihnya terus tiap bulan anak tuh. Sampai dia bilang jangan dikirim lagi. Nah, itulah tanda pertalian hubungan aku dengan anak kau. Karena aku udah terlanjur tahu kau salah punya anak. Dikirimnya tiap bulan. Setelah anak tuh meninggal, rupanya anak ini tidak panjang umurnya Pak. Meninggal dia, rupanya perempuan ini Pak tidak dibelanjakannya uang dinar itu Pak. Dikumpulkannya, diantarnya balik. Selama kau ngirim itu tidak ada yang aku belanjakan. Kau nolong nutup aib aku aja itu sudah sangat luar biasa bagi aku. Ini kau kembalikan dinar-dinar. Kata Ahmad bin Mahdi, dinar-dinar itu sekarang menjadi milikmu. Ambillah, gunakanlah. Halal untuk kau. Sumpah saya ambil balik itu Pak. Nggak mungkin rasanya enggak. Itulah malunya hati kita nih Pak. Masih kotor lagi rasa jiwa nih Bu ya. Bisa dia udah dilindungi aib, dikasihnya lagi belanja setiap bulan. Nah ini yang muslim sejati itu sebetulnya Pak ya, enggak banyak enggak banyak cerita yang aneh-aneh gitu. Kalau kita ini karena terlalu cerdas mungkin Pak, jadi banyak pertimbangan kita gitu Pak kan. Dalam berbuat baik itu banyak pertimbangan. Kadang banyak yang kirinya daripada yang kanannya kadang. Ya kan Bu ya, kalau kita dalam berbuat baik, ya itu betul tuh, nanti enggak pula nanti itu tuh yang membuat apa tuh Pak? Susah hati kita nih. Padahal kalau orang udah berniat itu ya udah, apa yang mau dia kita kasih. Tapi rupa kita dibohongi dia. Yang jelas niat kita kan sampai Pak. Niat kita udah sampai Pak. Jadi menutup aib orang itu Allah tutup pula nanti aib kita di akhirat. Kita rajin sholat nih, nutup aib orang aja payah Pak. Kadang pandailah tuh pakai bawa-bawa nama Allah, kasihanlah kita ya, abang tuh dapatlah musibah ngapa. Cerita nih sama saya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita lah dari musibah. Kan inilah gaya bawa nama Allah itu paling sulit menghindarinya Pak. Karena kita banyak tahu aib orang, termasuk macam kami ini juga. Kadang kan sama-sama bercerita juga Bu. Jadi ini jadi PR bagi kita bersama nih Pak. Menutup aib orang nih kok belum mampu kita lagi rasanya. Karena itu obrolannya sangat enak gitu Pak. Kalau membuka aib orang nih enak obrolan itu, panjang, ngopi pun enak dibuatnya. Nah itu yang kedua ya Pak ya. Jadi PR kita. Jadi saya ingat nasihat seorang ulama, apapun alasannya Nazril, mau niat kau baik, yang jelas menceritakan aib orang, amal kau pindah ke dia, selesai itu. Sama dengan istri Bu, ya suami saya itu seperti ini Ustaz, bagaimana saya mau berbakti? Tidak ada, dia urusan dia jahat, itu urusan dia sama Allah. Yang jelas sebagai istri berbakti kepada suami, kan itu tuh Pak kan. Kalau kita cari alasannya banyak lah poinnya, nanti poin A, poin B, poin C itu gitu jadinya Pak kan. Jadi yang kita ceritakan tuh betul Ustaz, nggak mungkin lah kita. Pokoknya asal menceritakan aib orang, kalau benar berarti itu ghibah, kalau nggak benar berarti itu fitnah, kan itu aja Pak. Kalau ghibah berarti kau pindahkan kebaikan kau sama dia. Kalau nggak betul kau memfitnah dia, tambah parah lagi kena ya Pak. Jadi itu, jadi bagaimana ghibah yang dibolehkan nih? Misalnya nih, ibu nih mau minjamkan duit sama orang ini, sementara kau tahu orang ini tidak jujur bayar duit, bayar uang. Sampaikan sama ibu tuh, Bu, sebaiknya ndak usah aja, nanti bermasalah nanti. Itu boleh. Jadi menggibah yang dibolehkan itu menyelamatkan orang lain dari keburukan orang lain. Istri yang mengadu ke pengadilan karena dia dianiaya oleh suaminya dia. Kalau sempat ini diamalkan enak betul hidup tuh Pak. Enggak ada buruk kau nih, tiap hari aku Ganjar nih Bang ya. Tapi kalau Prabowo nih gini, Anies nih gini, akhirnya sibuk macam kenal betul Pak, padahal enggak kenal sama sekali. Awak yang ribut jadi di bawah nih. Buka aib nih, buka aib nih, buka aib ini. Itu membuka aib orang Israel kayak mana? Itu tuh memang harus dibuka kan Pak, karena memang dia nampakkan kekurangan ajaran dia. Sama dengan gini Bu, orang menampakkan kebencongan dia, itu diejek orang dia, itu enggak termasuk bagian dari ghibah Pak, karena dia sudah menampakkan kebencongan dia.
Itu juga orang sudah menampakkan kejahatan dia, kezaliman dia, itu memang tidak perlu ditutup lagi. Janganlah berbaik sangka lah Pak, tidak boleh kita gitu kan Israel, belum tentu itu lagi. Itu tidak bisa Pak. Itu memang udah terbuka, mau diapakan lagi. Itu tidak bisa dicari positif-positifnya, tidak bisa lagi itu Pak. Nah kemudian yang berikutnya Bu, Fairuz Al-Dailami. Fairuz ini dia meninggal tahun 53 Hijriah. Ini masih sahabat Rasulullah nih Pak. Dia ini raja di Yaman Pak. Nah, jadi tunduk kepada kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi raja-raja ini tetap Bu, dia raja di Yaman. Setelah beberapa bulan dia menjadi raja, Umar bin Khattab mengirim surat ke dia. Udah enak kau sekarang ya, makan kau enak-enak aku rasa semenjak jadi raja nih. Begitu kau terima surat ini, kau datangi aku, kau pergi berjihad fisabilillah. Raja disurati oleh Umar Pak, sami'na wa ata'na Pak. Nah, ditinggalkannya kerajaannya, berangkat dia pakai kuda bawa pedang. Itulah kerendahan hati para sahabat Pak. Dia tahu di mana posisi dia. Kalau sempat kita tahu lah nih Bu, RW sudah kita angkat, jangan kita buruk-burukkan. Hormat kita dengan RW kita, hormat kita dengan RT kita. Sempat begini masyarakat kan enak Pak. Ini Bu ya, imam masjid dah banyak yang memberhentikan ibu-ibu aja. Mana imam kita kemarin? Itulah Ustaz, ibu-ibu nah azab Pak. Kasihan saya. Jadi setiap ada imam baru, kau pandai-pandailah ke ibu-ibu ya, azab kau nanti. Pandai-pandai kau, karena ibu-ibu yang berhentikan imam Pak. Karena gini sebetulnya, dia Bu kan yang sunnah muakkad berjamaah ke masjid ini kan bawa bapak. Jadi ibu-ibu sebetulnya tidak boleh komen dia Pak terhadap apapun keadaan imam, dia tidak boleh komen. Karena perempuan tuh sholat sendirinya aja pahalanya besar. Tapi kalau dia mau berjamaah, kata Rasulullah, la tamna'un nisa'akumul masjid, tidak boleh melarang perempuan mau ke masjid. Tapi jangan komen. Nah, ini nanti untuk apa-apa imamnya udah batuk-batuk Pak di belakang, tidak juga dia rukuk dari panjang-panjangannya ya. Nah, itu akhirnya Pak. Nah, jadi dia tidak boleh komen sebetulnya. Nah, jadi itu Bu ya, bagaimana kita ini menghormati orang yang sudah kita pilih, orang yang sudah kita tunjuk. Hormati imam kita, hormati Pak RT, hormati Pak RW. Saya ingat ya itu presiden betul Pak, harus kita hormati dia. Kalaupun menegur, misalnya gini Bu, kita menegur ada kepemimpinan orang, tidak boleh di depan orang ramai. Kita ingat dalam Islam ini waktu Harun al-Rasyid ditegur oleh ulama, apa kata Harun al-Rasyid? Kau tahu enggak Fir'aun itu udah ngaku Tuhan? Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Datangilah oleh kalian berdua, berlemah lembutlah dengannya. Bayangkan tuh Pak, Fir'aun aja yang udah ngaku Tuhan disuruh lemah lembut. Kata Harun al-Rasyid, sejahat Fir'aun betul aku sampai macam ni kau menasihati aku depan orang ramai Pak, nasihati. Itu yang tidak boleh. Makanya dulu ada namanya Ahmad bin Banan, Abu Yazid, itu menasehati khalifah sendirian dan siap hilang Pak. Nah, itu dia. Jadi orang tidak ada yang tahu. Siap dimatikan, siap dibunuh, hilang. Yang penting dia tidak menyebarkan aib. Itu tuh yang susah di zaman sekarang, mahal tuh Pak. Yang macam itu tuh mahal. Siap hilang, tiba-tiba udah tidak ada aja lagi ya. Orang seperti itu dulu Pak. Jadi bukan di tengah keramaian, karena kalau di tengah keramaian itu namanya mempermalukan orang. Dia beda Pak ya, misalnya menasehati itu pribadi. Kalau di grup WA itu berarti mempermalukan orang namanya. Nah, itu bedanya Pak, menasehati itu. Jadi apakah saya ada pernah enggak menasehati pemimpin pribadi Pak? Nah, maka saya tidak ada diundang lagi, kena hati dia. Dia memang seperti itu Pak, harus ada. Tapi tidak akan tahu kan, saya bilang pemimpin siapa pemimpin kan tidak tahu Pak. Yang jelas sejak kejadian itu saya tidak pernah di situ lagi ya kan itu Pak. Tapi kan tidak ada yang tahu apa obrolan saya apa. Karena saya sudah bilang, saya tidak ada sedikit pun mengambil keuntungan dari pertemanan ini. Tidak ada bermaksud apa-apa. Dulu ada pengusaha Bu, masalah emas. Dia padahal orangnya baik nih Pak. Bagaimana Ustadz? Saya jual emas untuk laki-laki. Ya namanya emas kan kita tahu Pak. Ya di zaman Rasulullah itu kan emasnya mana ada emas putih sekarang, yang jelas emas untuk laki-laki haram, selesai.
Sejak itu tidak tegur saya lagi, kan tidak ada masalah Pak, kan berdua aja yang tahu, kan tidak tahu orang. Pokoknya tidak bagus lah jadinya. Kalau kita mau senang-senangkan orang aja gimana coba tuh Pak. Ada ibu-ibu lagi Bu, tiap bertanya Bu ya, Ustadz boleh tidak kita mencukur alis mata kita? Udah dijawab tidak boleh. Tidak sama Ustadz yang kemarin tuh. Ustadz yang kemarin tuh boleh kata dia, adu-adu ya kami ini. Bu heran tuh ya. Dia ingin menyenangkan dia. Bagaimana menyenangkan? Padahal rasanya tuh Pak ya. Jadi itu bedanya Bu ya, kalau nasihati orang jangan depan orang ramai. Tapi misalnya saya ngaji nih, ada bapak ibu yang terkena, saya sama sekali kan tidak tahu Pak. Ini kan kejadian itu tuh berlangsung harian. Makanya kadang kalau orang dengar kajian tuh Bu, sering dia merasa dari tadi Ustadz ini aku ditembaknya terus ya. Pasti ada cerita pengurus, kena pengurus jadi apa? Padahal tidak ada pengurus cerita. Jadi itu Bu ya, saya sudah mencoba mengamalkannya. Ngomong secara pribadi, syukurnya Pak, kalau sempatlah saya nih Bu tidak punya usaha, mungkin banyak saya jilat orang nih Pak, karena saya butuh uang. Karena itu yang paling mudah untuk mendapatkan uang. Tapi kalau kita punya usaha, tidak begitu khawatir kita Pak. Kalau sempatlah kami ustadz nih semuanya menjadikan ini sebagai pekerjaan Bu, itu harus banyak jilat orang Pak. Kalau tidak hancur kita nanti, payah kita. Itu memang harus terjadi gitu Pak ya. Itulah bedanya Bu. Jadi jangan menasehati orang di depan orang ramai. Ini yang saya pernah bilang dulu Bu. Saya sedang ceramah, ibu-ibunya ribut, saya tidak akan pernah mau menegur. Karena kalau saya tegur dosa saya besar. Saya mempermalukan ibu itu di depan orang ramai Pak. Kadang-kadang ada Bu, Ustadz ini sedang ceramah, ibu-ibu kalau masih ada apa keluar aja. Besar dosa tuh Bu, mempermalukan orang Pak depan orang ramai. Ada dulu ibu-ibu bertanya ke Ustadz Bu, apa kata Ustadz nih, kemana aja telinga ibu dari tadi? Tidak dengar. Waduh Pak, saya berdenyut jantung saya Pak. Ini gawat nih. Ini ilmu tinggi, adab tidak ada nih. Itu Pak, ilmu tinggi, adab tidak ada. Saya bukan mengatakan diri saya beradab pula, cuman saya berusaha semaksimal mungkin untuk menganggap di bawah ini bukan orang-orang yang tidak tahu agama, orang-orang cerdas semuanya. Makanya saya mencari kajian tuh Bu yang rasanya tidak terjadi nanti kontroversi Pak. Kalau sempat saya bahas fikih azab saya nanti Bu. Bapak Ibu lebih hebat lagi. Nah kemudian Pak, virus Aidalami ini dari Yaman berangkat dia ke Madinah, sampai di Madinah nunggu Pak, nunggu masuk ke ruangan Umar. Pas giliran dia mau berdiri dipotong oleh anak muda Pak. Tahu-tahu nyelonong anak muda ini masuk, bangkit ego raja, dipukulnya anak tuh Pak. Ladi pas memukul tuh berdarah pelipis anak tuh pas kepalanya termasuk ke ruangan Umar. Kenapa kok? Aku dipukul dia tidak tahu bahwa ini virus Aidalami. Pas masuk ke dalam, kau pukul dia virus. Iya Umar, kenapa kau pukul dia? Aku jauh-jauh datang karena undangan kau Khalifah. Aku tinggalkan kerajaanku, aku datang kemari. Tahu-taunya pas giliran aku anak ini tidak ada adabnya, dipotongnya aku. Jadi aku pukul dia. Alasannya kan betul tuh Pak kan? Umar kata ibu dibelanya raja ini. Kisos itu katanya Pak, tidak dipedulikannya, alasannya jelas kau mukul orang. Jadi walaupun dipotong, kita kadang di jalan kita benar sebetulnya Pak, tapi pas dipotong orang langsung kita pepet dia, kan ada kita sebetulnya hilang kesolehan Pak. Saya terkejut, bapak tuh Bu, dia sama saya naik mobil itu ngomong keluar dari mulut dia tuh Bu ya, Masya Allah, Barakallah, Astagfirullah, dipotong orang marah deh Pak. Jadi kadang-kadang payah juga gitu orang. Masya Allah, Astagfirullah. Saya ingat dulu tuh beli parfum ngomongnya Barakallah, Masya Allah, kedak hijau juga kita belanja. Kadang kan Bu ya, kita tuh dipotong orang, langsung kita pepet dia Pak, tidak sopan dia mah, payah dia. Kalau saya tidak mikir gitu Pak, kalau sempat saya keras hati, ini kasihan dia tidak bisa masuk, tambah panjang macet di belakang dia Pak. Mending kita kasih dia sedekah kita, biar dia masuk. Kan seharusnya kita berpikirnya seperti itu Pak kan.
Jadi virus ini sama nih Bu, dia emosi dipukulnya, kata Umar kisos. Apakah aku harus dikisos dalam masalah ini? Iya, kau mukul dia. Langsung berlutut dia Bu, didongakkannya kepalanya, siap untuk dikisos. Kata Umar kepada anak muda ini, sebelum kau mengkisos dia, aku ceritakan kepadamu, yang membunuh Aswad al-Adsi al-Kazab, nabi palsu, adalah virus ad-Dalami. Rasulullah pernah mengatakan, malam ini seorang nabi palsu pendusta telah dibunuh oleh seorang hamba yang soleh, dia adalah virus ad-Dalami. Silahkan kau pukul dia. Mendengar itu gigil anak muda nih Pak. Tak mungkin aku memukul orang yang udah dipuji Rasulullah kesolehannya. Aku tak mau mukul dia, aku maafkan dia. Begitu dia memaafkan, apa kata virus? Kau ambil kuda aku, ambil pedang aku, ini uang 30 dirham, 30.000 dirham, ambil untuk. Saking bahagianya dia tidak dikisos. Istilahnya maaf itu lebih, tidak bisa diukur dengan uang. Makanya sekarang siapa yang membunuh orang di Mekah biayanya besar Pak, dendanya jadinya kan. Ini mukul satu kali aja 30.000 dirham dikasihnya Pak. Maksud mereka tuh pemaafan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dulu ingat saya orang Indonesia yang kena hukuman pancung itu sampai berapa nebusnya? 19 miliar Pak kan? 19 miliar nebus. Bukan pemerintah Arab Saudi yang minta Bu, keluarga korban. Pemerintah justru kalau ada orang dihukum mati, dia membujuk keluarga korban untuk memaafkan. Kalau keluarga korban tidak memaafkan, ya jalan hukuman tuh Pak. Dan uang 19 miliar itu bukan untuk pemerintah, untuk keluarga korban. Dan saking fairnya hukuman Islam ini Bu, terjadi waktu itu di Pakistan. Udah mau dipancung Pak, datang mak korban tuh Pak, dipeluknya anak tuh, saya maafkan dia, lepas langsung Pak. Begitulah hebatnya hukum Islam. Kalau dimaafkan ke keluarga, saat itu juga lepas. Jadi virus ini Bu, walaupun dia seorang raja, dia taat kepada pemimpinnya, dan disuruh kisos pun dia mau. Itulah kami ustadz ini kadang kan diuji dengan kemuliaan Pak. Itu kadang yang bisa membuat kami sombong tuh Pak. Datang harus dihormati, tempatnya harus dibedakan. Nah itu buat kami ini mengke-engke kelakuan kami ini kadang Bu. Iya Pak. Dulu ada seorang ustadz, dia itu dikenal di mana-mana. Jadi waktu dia pergi ke pom bensin, setelah dia ngisi minyak, masuk dia ke kamar mandi pom bensin tuh Pak, lama. Disusul sama anaknya Bu, nampak dia bapaknya sedang nyuci kamar mandi WC itu Pak. Kenapa kau lakukan ini ayah? Waktu ceramah tadi naik kesombongan aku melihat ramainya orang. Jadi aku hinakan diri aku dengan mencuci kamar mandi. Jadi kami ustaz-ustaz ni Bu harus punya amalan untuk menjatuhkan diri Pak. Kalau ndak itu Pak, ngeri engke. Ndak dapat tempat parkir, ndak jadi ceramah Pak. Ada tuh Pak. Ndak ada tulisan parkir VVIP ustaz. Itu ndak ya, dia ceramah Pak. Bantai mundur langsung, kelibut jamaah dibuatnya Pak. Dikejar ndak mau lagi, merajuk lah tuh Pak. Dikejar ndak mau. Entahlah. Tapi saya tidak tahu ya itu cerita itu tanda, tidak tahu lah saya. Cuma saya pernah dengar lah. Tapi rasanya tak mungkin bohong Pak. Rasanya betul tuh. Nah itulah Bu ya. Naik hati ini kadang-kadang. Kalau kita jalan Pak dari Mekah ke Jeddah, kan ada gubuk-gubuk di padang pasir tuh Bu ya. Itu tuh bukan orang miskin yang punya, itu raja-raja Arab yang punya tuh Pak. Jadi kalau udah naik kesombongan mereka, kecintaan mereka terhadap dunia, mereka biasanya nginap di gubuk itu selama 3 hari. Untuk menjatuhkan itu boleh. Kiai-kiai di Jawa Bu, setiap bulan puasa mereka pergi ke desa-desa yang orang tidak kenal dia, melamar jadi pembersih kamar mandi sama masjid Pak, untuk menjatuhkan diri. Jadi itulah Bu. Kadang memang jamaah ini baik, dihormatinya kita, di apa kita. Cuman ada kami ini yang bisa nerima gitu kan, nak mengkek. Ada yang mengkek Pak. Udah tua-tua orang salam sama dia digini-gini kannya tangannya. Geli lah saya tengok.
Mentang-mentang dihormati orang kadang boleh lebihan pula. Saya aja bu datang orang buat kuah ustaz doakan, geli saya pak. Mana lah terkabul doa saya ini. Awak macam mantu kelakuan. Kita kan tahu sendiri pak. Seberapa sih amal kita ni baru jauh lah bu. Lebih mending minta ke bapak-bapak yang rajin pengajian, ibu rajin puasa sunat dia. Lebih baik minta doa itu lagi. Nah kemudian Pak yang berikutnya ini Ummu Muhammad Al-Qabilah. Dia ini Bu pokoknya tidak pernah mengambil upah dari biaya persalinan setiap perempuan yang melahirkan. Ini pula amalannya Pak. Jadi sekali terkejutlah dia Bu. Ibu-ibu ngadu ke dia bahwa anaknya mau melahirkan. Saking miskinnya untuk pakaian aja tidak ada anak yang sedang ngambil mau melahirkan nih Pak. Kebetulan dia bawa baju tuh kainnya besar, dirobeknya dijadikannya lah selimut orang yang mau melahirkan ini. Setelah melahirkan dia pula yang merawat, setiap hari dia bolak-balik memandikan ya Pak, merawat. Beberapa bulan setelah itu pas dia kunjungan lagi ke rumah itu rupanya nampak dia laki-laki. Nah inilah suami anak saya yang kami sangka udah mati berperang, rupanya dia sudah kembali. Datang suaminya ini, dikasihnya lah duit banyak Bu, sebagai tanda terima kasihnya kepada Ummu ini. Kata dia, jangan kau rusak akhirat aku. Kalau kau kasih ini, aku terima, maka aku tidak mendapatkan ini di akhirat. Bisa seperti itu Pak. Saya tidak sanggup dah Ustaz ni amplop untuk Ustaz. Ustaz sudah baik. Rasa tidak mungkin tak saya terima Pak. Tak mungkin saya, jangan Pak. Nanti saya tidak dapat, dia tidak ada basa-basi je paling tu ya. Agak 2 kali itu datang Bapak ni Ustaz terima apa sih, saya ambil lah balik tu kan. Payah tu Pak. Payah. Jadi maksud saya tu apa Bu, jangan sok lah kita dengan hati kita yang sekarang ni. Masih teramat jauh untuk kita membersihkan hati kita ni Pak. Masih banyak kotoran duniawi ya. Sedangkan yang saya bilang tuh Bu ya, berebut makan di masjid aja masih banyak orang gitu Pak ya. Nah, itu aja masih banyak Bu kan. Udahlah nak nyumbang Pak, kadang bawalah pulang kan. Itu tuh kan masih ada Pak kan. Janganlah nyumbang lagi, membawa pulanglah kadang malahan. Nah, yang berikutnya nih Bu, cucu Rasulullah Zainal Abidin. Ini luar biasa akhlak cucu Rasulullah ini Pak. Ini terakhir. Dia sedang berada di masjid, dimaki-maki orang dari luar Bu. Dimaki-maki orang, berhamburan dah orang dari masjid tu mau mukuli orang yang maki itu Pak. Apa kata dia? Jangan maki dia. Apa yang dia bilang tadi tentang keburukan aku, sedikit dia baru tahu buruk aku. Asli aku yang masih ditutup Allah jauh lebih banyak lagi yang dia tidak tahu. Cobalah kita renungkan Bapak Ibu. Siapapun yang memburukkan kita, dia sedikit baru tahu buruk kita. Yang lebih buruk lagi banyak dia tidak tahu Pak. Cuman kadang kita ni sok suci gitu Bu. Nah inilah tipe cucu Rasulullah ya Pak ya. Sampai didekatinya orang makinya tuh Bu. Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Apa yang harus aku penuhi? Aku mau baju, aku mau ini, dikasih semua ya Pak. Apa yang diminta dia tuh. Jadi bukan malah dikompor-kompori lah orang itu untuk memukul gitu Pak, malah dia yang ikut melarang. Inilah bagian dari akhlak yang mulia.